Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Pemerintah Amerika Serikat menyebut Indonesia akan memberikan kepastian untuk memindahkan data pribadi ke Amerika Serikat dan publik bereaksi khawatir dengan kesepakatan itu. Transfer data pribadi menjadi salah satu klausul negosiasi pemangkasan tarif resiprokal Amerika Serikat untuk Indonesia dari 36% menjadi 19%. Namun publik sedikit lega karena ketika Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwasanya negosiasi saat ini masih terus berjalan terkait dengan pemindahan data. Nah, Menkom DG juga menegaskan bahwasanya memang kerjasama ini bukan berarti membuka keran bebas transfer data, melainkan mendorong tata kelola data pribadi yang transparan dan juga akuntabel. Gedung Putih juga telah melakukan reformasi perlindungan data pribadi sekaligus akan mematuhi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Apakah kemudian kesepakatan ini melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan bagaimana tentunya implementasinya ke depan demi perbaikan sebuah sistem yang tadi sudah dikatakan begitu. Kita akan bahas dalam Arah Angin TVRI kali ini bersama saya Ardianto Wijaya dengan judul Data Kita Punya Siapa? Tanda tanya. Itu yang tentunya menjadi bahasan kita di malam hari ini. Sudah hadir sejumlah narasumber. Sapa satu persatu. Di sebelah kanan saya ada Mas Wahyudi Jafar, peneliti kebijakan digital. Mas Wahyudi, selamat malam, salam sehat. Selamat malam, Mas Ardi. Baik, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Dan sebelah kiri saya Mas Pratama Persada, pakar keamanan siber. Mas Tama, selamat malam, salam sehat. Malam, Mas Ardi. Baik, terima kasih sudah join di malam hari ini. Yang sudah bergabung via daring ada Bang Oleh Soleh, anggota Komisi 1 DPR RI. Bang Oleh, selamat malam. Baik, nanti kita akan mencoba untuk menghubungi kembali. Juga ada Prof. Hikmanto Yuwana, pakar hubungan internasional yang juga akan bergabung bersama kami. Tapi saya langsung ke Mas Wahyudi terlebih dahulu sebelum nanti Mas Tama juga akan menanggapi. Ada bagaimana kemudian melihat kesepakatan yang tentunya sudah antara pemerintah Amerika Serikat dan juga pemerintah Indonesia terkait dengan transfer data pribadi ini, Mas, sebetulnya? Ya, jadi sebenarnya ini kan kalau saya melihat kenapa kesepakatan ini dituangkan di dalam bilateral agreement yang terkait dengan perdagangan karena ada kekhawatiran dari pemerintah Amerika Serikat bahwa setelah Indonesia secara efektif menerapkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, maka kemudian tidak bisa lagi melakukan transfer data dari Indonesia ke Amerika Serikat. Karena prakteknya kan selama ini sebenarnya perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang beroperasi di Indonesia dan kita menjadi penggunanya, hampir semua layanan digital kita itu menggunakan platform-platform dan teknologi-teknologi Amerika dan kita memberikan persetujuan untuk kemudian mereka memproses data-data kita. Data-data itu tidak disimpan dan diproses di Indonesia, tapi kemudian itu disimpan di Amerika Serikat, di teritori Amerika Serikat. Nah, sementara kalau kita mengacu pada undang-undang PDP kita di dalam ketentuan pasal 56, transfer data internasional itu kan hanya bisa dilakukan ke negara penerima yang memiliki hukum yang setara dengan undang-undang PDP kita atau lebih tinggi gitu kan. Hukum yang setara. Betul. Itu yang digaris bawah ya. Nah, artinya. Sementara undang-undang PDP di Amerika di tingkat federal itu kan belum ada. Itu satu hal. Yang kedua, kalau menilai aspek kesetaraan itu kan dengan melihat keberadaan otoritas perlindungan data pribadi gitu ya. Lepas bahwa sampai dengan hari ini pemerintah belum membentuk Badan Perlindungan Data Pribadi sebagai mandat dari undang-undang PDP, Amerika juga tidak memiliki otoritas yang kira-kira setara dengan otoritas PDP. Karena selama ini kan di Amerika Serikat urusan yang berkaitan dengan pelindungan data pribadi itu kan menjadi ranahnya Federal Trade Commissions. Kalau di sini mungkin setara dengan KPPU ya, di mana kemudian dia aspeknya sama dengan perlindungan konsumen dan juga persaingan usaha gitu kan. Nah, artinya kemudian itu dianggap tidak cukup sebagai sebuah otoritas perlindungan data pribadi yang memiliki wewenang untuk memastikan bagaimana efektivitas kepatuhan terkait dengan perlindungan data, termasuk ketika misalnya terjadi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Itulah kenapa kemudian ketika kita misalnya nanti melakukan assessment adequacy, penilaian tentang tingkat kesetaraan, mungkin pemerintah Indonesia bisa mengatakan ini tidak setara sehingga kemudian data tidak bisa ditransfer. Nah, ketika data tidak bisa ditransfer karena dianggap tidak setara, maka klausul untuk bisa memungkinkan transfer tetap dilakukan adalah melalui bilateral agreement, melalui perjanjian internasional. Nah, sayangnya memang di dalam perjanjian internasional ini belum ada kejelasan terkait dengan standar perlindungan data pribadi yang akan diterapkan. Ini baru dasar untuk melakukan transfer. Tapi bagaimana kemudian data kita
dilindungi di Amerika Serikat, ini belum jelas apakah mengikuti standar Indonesia atau seperti apa. Lalu kemudian misalnya ketika terjadi persoalan dengan data-data warga negara Indonesia di Amerika Serikat, itu kemudian mekanisme apa yang digunakan? Bagaimana warga kita akan bisa mengakses misalnya pemulihan ketika terjadi eksploitasi data pribadi warga negara Indonesia di Amerika Serikat gitu ya. Nah, ini yang kemudian mestinya bisa dituangkan secara lebih terperinci di dalam perjanjian ini kalau memang prosesnya masih negosiasi gitu ya. Oke, karena Presiden Prabowo mengatakan saat ini masih terus berlangsung negosiasi, dikatakan begitu. Artinya ketika negosiasi saat ini masih terus dilakukan begitu. Artinya apa yang kemudian harus disiapkan? Selain tadi dikatakan ini secara hukum masih belum setara begitu. Apalagi ada beberapa yang harus kemudian diperhatikan ketika tadi konsekuensi-konsekuensi apa yang kemudian jika memang tidak ada kesetaraan hukum ini. Apa yang kemudian harus dilakukan dalam negosiasi ini? Ya, pertama kan begini ya, yang harus kita pahami bahwa hukum Indonesia itu menganut arus data bebas dengan persyaratan atau dengan kondisi-kondisi tertentu, bahwa kita memang tidak memiliki aturan yang mewajibkan bagi perusahaan-perusahaan multinasional untuk menyimpan data, keseluruhan datanya di Indonesia gitu kan. Nah, tetapi memang kalau kita mengacu di dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 maupun kemudian Permenkom Digi nomor 5 tahun 2025, khusus untuk data pemerintah termasuk data pribadi yang dikelola oleh pemerintah itu harus disimpan di Indonesia gitu kan. Nah, kecuali memang teknologinya tidak tersedia. Nah, pertanyaan pertama adalah terkait dengan proses negosiasi ini, apakah kemudian kesepakatan yang dicapai antara pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat itu juga mencakup data-data yang sebelumnya harus disimpan di Indonesia, artinya data pribadi yang dikelola oleh pemerintah, ataupun juga kemudian data transaksi keuangan ya. Kalau kita membaca ketentuan di dalam PP 80 2019 tentang e-commerce, itu kan data transaksi keuangan harus disimpan di wilayah Indonesia. Apakah itu juga kemudian berarti dapat ditransfer ke Amerika Serikat? Itu yang diperjelas dulu. Yang kedua adalah terkait dengan standar perlindungannya. Jadi kalau dalam hukum perlindungan data pribadi kita mengenal apa yang disebut sebagai model kontraktual clauses atau standar kontraktual clauses. Jadi apa standar-standar yang dibebankan kepada pengendali data yang akan melakukan transfer data lintas batas negara gitu kan. Nah, termasuk ketika misalnya terjadi kegagalan di dalam perlindungan data pribadi, bagaimana mekanisme penyelesaiannya gitu kan. Jadi itu mungkin diperjelas dulu. Karena ada presiden di negara lain yang kemudian berakibat pada batalnya perjanjian transfer data. Saya ambil contoh misalnya kasus di Uni Eropa. Jadi sebelum tahun 2020, Uni Eropa dengan Amerika Serikat, mereka memiliki apa yang disebut sebagai EU-US Privacy Shield. Ini semacam standar kontraktual clauses ya antara Uni Eropa dengan Amerika Serikat, di mana kemudian perjanjian ini disepakati karena Uni Eropa menganggap bahwa Amerika Serikat tidak setara dengan Uni Eropa dalam hal perlindungan data pribadi. Maka agar bisa melakukan transfer data transatlantik dari Uni Eropa ke Amerika Serikat diperlukan perjanjian ini. Nah, tetapi ternyata dalam perkembangannya ada kasus yang disebut sebagai kasus Schrems II. Awalnya ini di Otoritas Data Pribadi Irlandia, sampai kemudian naik sampai ke Pengadilan Eropa di European Court of Justice gitu kan. Nah, di dalam keputusannya Pengadilan Eropa kemudian memutuskan bahwa EU-US Privacy Shield batal. Karena apa? Karena ternyata ada kekhawatiran di Uni Eropa bahwa pemerintah Amerika Serikat itu melakukan surveillance, melakukan pengawasan terhadap data-data pribadi warga negara Eropa yang disimpan di teritori Amerika gitu kan, dengan berdasar pada Foreign Intelligence Services Act ya, atas nama kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat gitu kan. Nah, karena ada kekhawatiran pelanggaran terhadap hak atas privasi warga negara Uni Eropa, maka kemudian perjanjian itu dibatalkan. Meskipun kemudian pada era Presiden Joe Biden ada proses negosiasi kembali dan ada kesepakatan bahwa transfer data tetap bisa dilakukan sepanjang US memenuhi standar-standar yang diminta oleh Uni Eropa. Oke, itu hal yang bisa menjadikan contoh begitu. Artinya saya ke Mas Tama. Mas Tama, kan sudah dijelaskan oleh Mas Wahid tadi, standarnya harus jelas. Lalu data-data apa saja yang kemudian nanti akan ditransfer begitu. Nah, tapi berbicara juga terkait dengan Indonesia kan menganut kebijakan data free flow begitu. Artinya apakah yang kemudian tadi sudah diungkapkan oleh Mas Wahid ini artinya tidak sesuai dengan apa yang kemudian kita anut ini? Jadi gini, Mas Ardi, kenapa kok Amerika kayaknya kekeh banget gitu minta supaya ada aturan transfer data gitu ya.
Jadi ini bukan pemerintah kita memberikan data pribadi masyarakat kita mentah-mentah ke Amerika ya. Salah nih, karena orang-orang berpikir bahwa nanti Indonesia akan memberikan semua data pribadi kita ke Amerika. Ini yang harus dikelirkan artinya ke masyarakat ya? Iya, harus dikelirkan ini gitu. Enggak seperti itu gitu. Ya kan? Kenapa kok perjanjian dagang ini ada? Salah satunya mengatur tentang transfer data. Karena di salah satu poin perjanjiannya itu Amerika ingin agar Indonesia membuka keran seluas-luasnya untuk perusahaan-perusahaan Amerika yang nanti akan bisnis di Indonesia, ya kan? Artinya ketika perusahaan-perusahaan digital Amerika nyari duit di Indonesia, pasti kan banyak usernya di Indonesia, ya kan? Banyak usernya, banyak penggunanya dan lain-lain. Walaupun sekarang juga sudah ada. Kita pakai Facebook, kita pakai Instagram, kita pakai Amazon dan lain-lain, Google dan lain-lain begitu ya. Nah, pemerintah Amerika itu punya kenangan buruk. Perusahaan-perusahaan Amerika itu ketika mereka bisnis di Eropa, mereka menjadi bulan-bulanan kena denda. Terakhir itu Facebook kena sekitar 1,3 miliar US dollar. Itu kalau dirupiahkan 19,3 triliun. Sebelumnya kena 14 triliun. Jadi kenapa bisa terjadi? Karena memang tadi yang Mas Wahyu disampaikan, ada ketidaksetaraan aturan sehingga ketika Amerika itu berbisnis di Eropa, mereka kena aturan itu, sehingga mau nggak mau harus bayar denda. Nah, saat ini Amerika mau menekan Indonesia supaya, Indonesia, lu benerin dong, regulasi tentang perlindungan data pribadinya gitu. Aturannya dibenerin, sehingga kita ada kepastian, certainty, ada kepastian gitu, ketika nanti perusahaan-perusahaan Amerika berbisnis di Indonesia, tidak terjerat kasus-kasus seperti mereka di negara-negara lain. Harusnya ini menjadi momentum artinya untuk pemerintah Indonesia, begitu? Masalahnya adalah di Indonesia kita baru punya undang-undang PDP yang harusnya 17 Oktober 2024 udah jalan nih, ya kan? Smooth. Tapi ternyata belum. Kenapa belum jalan? Karena peraturan pemerintahnya belum jadi. Kemudian lembaganya, Badan Perlindungan Data Pribadinya juga belum jadi sampai saat ini. Jadi ketika pemerintah kita kemarin bilang nanti akan ada otoritas yang akan ngawasi. Siapa otoritasnya? Nggak ada di Indonesia otoritasnya saat ini gitu. Selama ini tidak ada artinya melakukan pengawasan. Selain juga harus membentuk Badan Perlindungan. Omdiki bukan, BSSN bukan, nggak ada. Kementerian Perdagangan enggak gitu. Yang sebagai otoritas untuk pelindungan data pribadi itu adalah Badan Perlindungan Data Pribadi yang itu diamanatkan di Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 dan itu diserahkan kepada Pak Presiden untuk membentuknya secara independen gitu, bertanggung jawab kepada Presiden. Koordinasi dengan siapa? Dengan kementerian yang bertanggung jawab dengan komunikasi dan informasi, dengan Komdiki gitu. Jadi ini harus dibentuk gitu. Dan sekarang walaupun sudah telat ya sebenarnya gitu, tapi ya harus dilakukan gitu. Oleh karena itu ketika kita nanti memberikan akses kepada pemerintah Amerika untuk mengirimkan perusahaan-perusahaan nyari duit di Indonesia, ya kita harus jagain gitu. Jadi bukan berarti bahwa Indonesia nanti akan menyerahkan semua datanya ya. Kita ini negara berdaulat, nggak mungkin kita nyerahin data mentah-mentah pada mereka, data Dukcapil misalkan, atau data transaksi kris gitu ke Amerika gitu. Walaupun Amerika benci sama kris kan gitu, nggak mungkin kita kasihkan gitu. Jadi nggak usah khawatir. Nah, oleh karena itu kenapa perlu diatur yang tadi disampaikan oleh Mas Wahyudi. Perlu diatur itu. Saya langsung minta tanggapan dari Bang Oleh. Bang Oleh, bisa mendengar suara kami di studio, Bang Oleh? Bang Oleh? Ya, Bang Oleh? Masih tersambung bersama kami, Bang Oleh? Ya, kita mencoba untuk menghubungi kembali via daring Bang Oleh Soleh, anggota Komisi 1 DPR RI. Apa yang kemudian tadi sudah di... Oke, Bang Oleh. Halo. Ya, Bang Oleh, terima kasih sudah berkenan bergabung malam hari di Arah Angin TVRI. Bang Oleh, bagaimana komentarnya? Apa yang kemudian tadi sudah diungkapkan oleh Mas Tama? Lalu ini saatnya momentum kemudian untuk perbaikan dari sistem perlindungan data pribadi kita, begitu? Karena tadi juga dikatakan sebetulnya terkait dengan standar-standar ini juga harus tadi disamakan, lalu juga data-data apa saja juga harus jelas, publik juga harus terinfokan secara jelas. Bang Oleh, tanggapan Anda? Halo. Ya, Bang Oleh bisa dengar suara di studio, Bang? Halo. Baik, nanti kita mencoba untuk menghubungi kembali. Saya langsung minta tanggapan lagi, Mas Wai. Artinya kalau tadi selain juga langsung mendorong begitu untuk pembentukan badan dan pembentukan aturan secara turunan seperti apa yang kemudian juga harus dilakukan artinya? Ya, jadi
pertama kan tentu fokus kepada proses negosiasi perjanjian dagang ini ya, untuk kemudian memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia itu sejalan dengan hukum nasional Indonesia ya, terutama dalam konteks pelindungan data pribadi gitu ya. Jangan sampai kemudian justru kesepakatan-kesepakatan yang diambil dengan pemerintah Amerika Serikat justru malah bertentangan dengan undang-undang nasional, itu satu hal gitu ya. Terutama tadi misalnya terkait dengan apa standar perlindungan data pribadi yang diterapkan, itu satu hal. Bahkan kalau lebih ekstrim lagi kita baca di dalam ketentuan pasal 56, ketika misalnya kesetaraan itu tidak tercapai, itu harus ada konsen atau persetujuan langsung dari subjek data pribadinya. Yang itu pasti akan sangat berat ketika misalnya setiap pengambilan persetujuan pengendali data harus meminta persetujuan kepada subjek data bahwa mereka akan mentransfer data pribadi si subjek data ke Amerika Serikat. Itu satu hal. Jadi ini dikelirkan gitu kan. Karena memang hal semacam ini kan juga bisa kita temukan di dalam beberapa kesepakatan-kesepakatan dagang yang diikuti oleh pemerintah Indonesia. Salah satunya misalnya Regional Economic Comprehensive Partnership, di mana kemudian Indonesia itu terlibat dengan seluruh negara ASEAN bersama dengan China, bersama dengan Korea Selatan, bersama dengan Australia, New Zealand, dan juga Jepang ya. Di situ juga ada bahwa ada kemudahan dalam arus data lintas batas negara gitu kan. Itu satu hal. Tetapi tadi sekali lagi harus tetap memperhatikan standar perlindungan data pribadi. Yang kedua adalah Indonesia kan juga terikat dalam ASEAN Data Management Framework. Sebenarnya ASEAN Data Management Framework itu sudah mengatur model contractual clauses untuk melakukan transfer data antar negara ASEAN dan antara negara ASEAN dengan negara luar ASEAN. Jadi sebenarnya ini bisa menjadi rujukan ketika nanti akan dituangkan di dalam kesepakatan ini gitu kan. Lalu kemudian di tingkat nasional tadi persis yang disampaikan oleh Pak bahwa ya memang ini sudah terlalu terlambat ya pembentukan Badan Pelindungan Data Pribadi maupun juga peraturan pemerintah tentang implementasi undang-undang PDP ya, karena memang harusnya 2 tahun itu sudah efektif bisa diterapkan, tetapi saat ini belum ada. Itu yang kemudian menjadi problem. Harusnya kan ketika Badan Pelindungan Data Pribadi itu sudah ada, sebelum proses negosiasi itu ada assessment adequacy terlebih dahulu yang dilakukan oleh Badan Pelindungan Data Pribadi. Yang terakhir menurut saya adalah bagaimana kemudian publik, subjek data ini literasinya ditingkatkan untuk bagaimana mereka memahami betul ketika misalnya akan menyerahkan data pribadinya untuk menikmati satu layanan tertentu gitu kan. Jadi kira-kira apa sih hak-haknya dia, lalu kemudian bagaimana seharusnya dia mengkontrol data pribadi dari si subjek datanya ini gitu. Literasi juga penting artinya ya. Prof. Hikmanto sudah bergabung bersama kami di studio. Saya langsung minta masuk Prof. Hikmanto, sudah bergabung bersama kami, pakar hubungan internasional yang sudah bergabung di studio 7 TVRI. Prof. terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kami persilakan. Prof, terima kasih banyak sudah bergabung di malam hari ini. Ya, langsung saya Prof, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Prof sudah bergabung. Ya. Baik, tapi kita akan mencoba menghubungi juga Bang Oleh Soleh, Komisi 1 DPR RI. Bang Oleh, selamat malam, bisa mendengar suara kami, Bang? Selamat malam, bisa mendengar saya. Baik, sebelum nanti saya ke Prof. saya langsung ke Bang Oleh. Bang Oleh, tanggapan Anda apa yang kemudian tadi sudah diungkapkan, artinya ini kemudian bisa mendorong segera dibentuknya Badan Perlindungan Data Pribadi begitu, dan juga terkait dengan regulasi turunan ini yang kemudian harus diperjelas juga data-data mana yang harus kita nanti transfer data ini, lalu juga standar terkait apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Mas Pai, kesamaan dari standar ini harus juga diperjelas. Bagaimana tanggapan Anda, Bang Oleh? Tentu Komisi 1 sangat sepakat, dan bahkan kami di Komisi 1 meminta kepada pemerintah melalui Komdigi ya untuk dibuat Badan Perlindungan Data, karena memang sebelum ada isu-isu terkait tukar data antara Amerika dengan Indonesia dalam persyaratan soal tarif yang dikeluarkan oleh Trump. Sebelumnya kan kita sudah kebocoran data nasional, kemudian akhir-akhir ini ada hacker yang merusak data di wilayah Jawa Barat. Nah, kekhawatiran ini kan bukan hanya sekarang-sekarang sesungguhnya, kekhawatiran ini kan sudah terjadi berulang kali, di mana pemilik data dalam hal ini merasa dirugikan ketika data pribadinya hilang
baik dalam administrasi pemerintahan maupun di dalam administrasi pribadi, kan seperti itu. Nah, sesungguhnya dari dulu kita menginginkan ada badan pengelola data. Badan pengelola data ini jelas sebagai sebagai badan yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan data itu sendiri. Sehingga kita sebagai warga, dan bukan hanya warga, pemerintah pun pada dasarnya butuh atas keamanan data itu sendiri. Sesungguhnya itu sesungguhnya. Baik. Oke, itu kekhawatiran-kekhawatiran yang kemudian ditangkap juga oleh Komisi 1 DPR RI. Nanti saya akan tanyakan ke Prof. Hik sebenarnya bagaimana kemudian terkait dengan keamanan data kita ini ketika tadi ada kesepakatan dalam kesepakatan dagang, lalu juga apa yang kemudian harus diperbaiki ke depan karena negosiasi dari Presiden Prabowo katakan masih negosiasi terus dilakukan terkait dengan transfer data ini. Usai jeda, Prof. Hik, nanti kita akan tanyakan ke Prof. Hikmanto, tetaplah bersama kami di Arah Angin TVRI, kami kembali saat lagi.